Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua perbuatan kita yang baik. Dipandu firman-Nya dari Mazmur 65 ayat 5, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebahagiaan adalah dambaan setiap orang. Standar kebahagiaan setiap orang berbeda-beda, tergantung dari perspektif masing-masing. Apa yang membahagiakan bagi seseorang, belum tentu merupakan kebahagiaan bagi orang lain. Kebahagiaan yang dinyatakan Daud dalam perikop bacaan ini adalah kebahagiaan karena dipilih oleh Tuhan dan disuruh mendekat untuk diam di altar Tuhan. Di sana dia mendapat segala yang baik dari Tuhan. Tuhan mendengarkan doanya dan mengampuni pelanggaran-pelanggaran dan dosanya. Orang yang dipanggil Tuhan dan dipilih untuk tinggal di altarnya adalah orang yang paling berbahagia, karena panggilan dan pemilihan Tuhan adalah anugerah yang besar. Sebab tidak ada yang layak datang ke hadapannya kalau tidak dilayakkan oleh Tuhan sendiri. Dalam kontestasi pilkada serentak yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 yang lalu, tentu setiap kontestan yang terpilih akan merasa bahagia. Kebahagiaan tersebut diekspresikan dan diungkapkan dengan mengadakan pesta syukuran. Orang yang terpilih dalam kontestasi pilkada, dipilih oleh rakyat, adalah karena usaha dan kerja keras mereka mempromosikan diri dalam kampanye politik dan dalam berbagai usaha-usaha yang lain. Ketika terpilih, sekali lagi, mereka sangat bersukacita. Seharusnya, kebahagiaan kita harus melebihi kebahagiaan para kontestan pemenang pemilih tersebut. Karena kita dipilih oleh Tuhan bukan karena usaha yang keras, bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata karena anugerah dan cinta kasih Tuhan kepada kita. Anugerah Tuhan tersebut patut kita sambut dengan sukacita dan kebahagiaan. Kebahagiaan itu harus kita wujudkan dengan pesta puji-pujian kepada Tuhan dalam seluruh aktivitas dan dalam setiap napas hidup kita. Kebahagiaan kita menerima anugerah Tuhan disempurnakan dengan anugerah pengampunan dosa. Kebahagiaan orang yang diampuni kesalahan dan dosa-dosanya melebihi kebahagiaan apapun yang ada di dunia ini. Dapatkah kita bayangkan kebahagiaan seseorang yang divonis hukuman mati, kemudian mendapat grasi dan pengampunan dari presiden? Kebahagiaannya tentu tidak akan terlukiskan, karena dia sudah mati, tetapi hidup kembali oleh pengampunan yang diterimanya. Demikianlah sesungguhnya hidup kita. Seharusnya sudah mati karena dosa-dosa kita, tetapi hidup kembali oleh pengampunan yang dianugerahkan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Maka berbahagialah kita sebagai orang yang telah ditebus, sebab kita disebutkan kenyang dengan segala kebaikannya. Kenyang di sini bukan pada soal materi saja, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Kita dikenyangkan dengan pengampunan dan segala kebaikan Tuhan, sebab di dalam Tuhan adalah jaminan hidup berkecukupan dalam segala hal. Perikop bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika Tuhan sendiri memilih kita dan memanggilnya untuk hidup dekatnya di hadiratnya, menikmati segala yang baik di dalam rumahnya. Kebahagiaan yang dianugerahkan kepada kita bukan hanya selama kita hidup di dunia ini, tetapi kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita bernilai kekekalan. Karena itu selamat berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kebahagiaan Tuhan beri kepada kami. Ketika Tuhan melayakkan mengampuni dosa,
dan memilih kami, serta memanggil kami untuk hidup di altar Tuhan, di dalam kehidupan yang kekal, hidup dalam sukacita di dunia, dan memperoleh mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa, kuatkan teguhkan kami agar setia dalam iman sampai akhir, sampai pada masa Kristus datang kedua kali. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berbahagia di dalam Tuhan. Selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.